Ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah, seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi oleh konspirasi, wong gendeng kabeh kok. Gak cetha pikirane. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas. Ke utara kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan, sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus tak? Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jaring apa soleh hati? Soleh-oleh. Soleh-oleh jadi hijau. Senang tolak-tolak. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Quran ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong, diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda. Dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam hamba yang sedang menaik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, nggak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf nggak ono. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur, nggak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh.
Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai mateng sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik. Dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, "Cak, sudah minum?" "Belum, Cak, belum." "Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin di dapur sudah enggak ceret." "Mangap, Cak." Terus dicuringin itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah, di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah, jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang di-jazzin. Di Amerika kan boleh, Nani nani nani, terus pakai apa-apa boleh. Pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia pokoknya kaku, ngelucur. Jane gak apa-apa. Indonesia tanah airku. Lah arek Melayu kok Madura kok sinaune pesantren masuk Indonesia iku lak tentara. Anak Madura ya seje. Indonesia ngono kata Indonesia. Nek Garuda Pancasila Grut. Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mesti kan ga. Garuda ini emang Grut. Bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Grut, Pak. Lu kok ambil suaranya Grut? Lah ya Grut, Pak. Memang Grut. Yuk nyanyikan. Garuda Pancasila. Coba metu royang. Ya saya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda, dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu, gitu ya.